Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dari MJ405. Pada video presentasi ini saya akan membahas strategi advance digital marketing untuk bakpia kukus Tugu Jogja. Pada pembahasan ini saya akan fokus pada beberapa strategi, yaitu teknik penjualan digital dan conversion, community and influencer marketing, strategi advertising, optimasi landing page, serta strategi SEO. Sebelum masuk ke strateginya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai brand yang saya pilih, yaitu Bakpia Kukus Tugu Jogja. Bakpia Kukus Tugu Jogja merupakan salah satu produk oleh-oleh yang cukup identik dengan Yogyakarta. Produk ini memiliki konsep yang berbeda dari bakpia pada umumnya, karena dibuat dengan proses kukus dan memiliki beberapa pilihan rasa. Menurut saya, produk seperti ini cukup menarik untuk dikembangkan melalui digital marketing karena target konsumennya bukan hanya masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan dan konsumen yang ingin membeli oleh-oleh secara online. Untuk meningkatkan conversion, menurut saya, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membuat konsumen tidak hanya tertarik melihat produk, tetapi juga akhirnya melakukan pembelian. Caranya bisa dengan membuat konten produk yang menarik dan memberikan informasi yang jelas seperti varian rasa, harga, isi produk, dan cara pemesanan. Kemudian bisa ditambahkan promo atau bundling, misalnya paket yang berisi beberapa varian rasa sekaligus. Strategi seperti ini bisa membuat konsumen merasa mendapatkan pilihan yang lebih praktis. Selain itu, CTA atau call to action juga harus jelas, misalnya dengan tulisan pesan sekarang atau beli di sini. Testimoni pelanggan juga bisa digunakan untuk meningkatkan kepercayaan, jadi alurnya bukan hanya membuat orang melihat produk, tetapi dari melihat, tertarik, percaya, kemudian melakukan pembelian. Selanjutnya adalah community and influencer marketing. Untuk bakpia kukus Tugu Jogja, saya tidak akan hanya melihat jumlah followers ketika memilih influencer. Menurut saya, yang lebih penting adalah kesesuaian audiens dan engagement dari influencer tersebut. Influencer yang cocok adalah food atau travel content creator, terutama micro influencer yang memang sering membuat konten kuliner atau rekomendasi oleh-oleh. Alasannya karena target konsumennya cukup dekat dengan audiens mereka. Misalnya seseorang sedang mencari rekomendasi oleh-oleh ketika berkunjung ke Jogja, kemudian melihat konten review bakpia tersebut. Kontennya juga sebaiknya dibuat seperti review biasa dan tidak terlalu terlihat seperti iklan, supaya lebih natural dan mudah dipercaya oleh audiens. Selain menggunakan influencer, brand juga bisa membangun komunitas konsumen melalui brand activation. Saya membuat ide campaign dengan nama #BakpiaChallengeJogja. Konsepnya cukup sederhana, konsumen membeli produk, kemudian membuat konten ketika mencoba bakpia atau menunjukkan varian rasa favorit mereka. Setelah itu, mereka bisa upload ke TikTok atau Instagram, melakukan tag ke akun brand dan menggunakan hashtag campaign. Setiap minggu bisa dipilih beberapa konten terbaik untuk mendapatkan hadiah seperti voucher dan produk gratis. Menurut saya, konsep ini menarik karena brand tidak hanya membuat konten sendiri, tapi konsumen juga ikut menghasilkan konten. Dengan begitu bisa berbentuk user-generated content dan hubungan yang lebih dekat antara brand dengan konsumennya. Untuk strategi iklan berbayar, saya memilih menggunakan Meta Ads yang mencakup Instagram dan Facebook. Target audiens yang saya pilih berada pada rentang usia sekitar 18-40 tahun. Targetnya adalah orang yang memiliki ketertarikan terhadap kuliner, oleh-oleh, traveling, dan juga orang yang memiliki ketertarikan terhadap Yogyakarta. Untuk format iklannya, saya memilih Reels Ads, Story Ads, dan Carousel Ads. Reels biasanya digunakan untuk menampilkan visual produk secara lebih menarik, misalnya video ketika bakpia dibelah atau menunjukkan beberapa pilihan rasa. Sedangkan carousel bisa digunakan untuk menampilkan beberapa varian produk sekaligus, sehingga konsumen bisa melihat produk ke dalam satu iklan. Kemudian untuk mengetahui apakah iklan tersebut efektif, saya menggunakan beberapa key metric. Yang pertama adalah CTR atau click-through rate untuk melihat seberapa banyak orang yang tertarik dan mengklik iklan. Kemudian CPC atau cost per click
untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan dari setiap klik. Selanjutnya adalah conversion rate yang menurut saya cukup penting karena tujuan akhirnya bukan hanya mendapatkan klik, tetapi mendapatkan pembelian. Saya juga menggunakan ROAS untuk melihat apakah biaya iklan yang dikeluarkan sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan. Selain itu, engagement juga tetap diperhatikan untuk melihat bagaimana respon audiens terhadap konten iklan. Selanjutnya adalah website atau landing page optimization. Menurut saya, landing page untuk produk seperti bakpia kukus Tugu Jogja harus dibuat sederhana dan tidak terlalu banyak informasi yang diperlukan. Bagian paling atas harus langsung menunjukkan produk atau headline yang menarik. Setelah itu bisa ditampilkan foto produk, varian rasa, harga, serta keunggulan produk. Testimoni pelanggan juga penting untuk meningkatkan rasa percaya calon pembeli. Kemudian harus ada CTI yang jelas seperti beli sekarang, sehingga konsumen tidak perlu mencari-cari tombol pembelian. Selain itu, informasi pembayaran dan pengiriman juga perlu ditampilkan dengan jelas karena konsumen online biasanya ingin mengetahui apakah produk bisa dikirim ke lokasi mereka dan bagaimana proses pembayarannya. Kalau strategi digital marketing tadi digabungkan, customer journey yang ingin dibangun dimulai dari awareness. Pertama, konsumen melihat konten atau iklan bakpia kukus Tugu Jogja, kemudian masuk ke tahap interest, yaitu ketika konsumen mulai tertarik dengan produknya. Setelah itu konsumen akan masuk ke tahap consideration, misalnya dengan melihat harga, varian, dan review dari pembeli lain. Jika konsumen sudah merasa yakin, maka masuk ke tahap conversion atau melakukan pembelian. Setelah pembelian, strategi tidak berhenti. Konsumen juga perlu dipertahankan agar melakukan repeat order dan bahkan merekomendasikan produk kepada orang lain. Selanjutnya adalah strategi Search Engine Optimization atau SEO. Untuk bakpia kukus Tugu Jogja, saya memilih beberapa keyword yang berhubungan langsung dengan produk dan kebutuhan konsumen. Keyword yang ditargetkan antara lain bakpia Jogja, bakpia khas Jogja, oleh-oleh khas Jogja, bakpia kukus Jogja, dan bakpia untuk oleh-oleh. Keyword tersebut dipilih karena orang yang mencarinya di Google kemungkinan sudah memiliki ketertarikan terhadap produk bakpia atau sedang mencari oleh-oleh dari Jogja. Jadi menurut saya penggunaan keyword harus disesuaikan dengan apa yang kemungkinan dicari oleh calon konsumen. Kemudian untuk menghasilkan konten yang SEO friendly, brand bisa membuat artikel atau konten yang memang menjawab kebutuhan calon konsumen. Contohnya seperti artikel dengan judul rekomendasi oleh-oleh khas Jogja atau perbedaan bakpia kukus Jogja dan bakpia biasa. Di dalam artikel tersebut, keyword yang sudah ditentukan bisa digunakan secara natural pada judul, heading, dan isi artikel. Kemudian bisa ditambahkan foto produk dengan alt text, internal link menuju halaman produk, dan informasi yang memang bermanfaat bagi pembaca. Jadi kontennya tidak hanya dibuat untuk memasukkan keyword sebanyak-banyaknya, tetapi tetap harus memberikan informasi yang berguna untuk konsumen. Dari seluruh strategi yang sudah saya jelaskan, sebenarnya setiap strategi tersebut tidak berdiri sendiri. Konten digunakan untuk menarik perhatian konsumen, influencer membantu meningkatkan awareness dan kepercayaan, ads digunakan untuk menjangkau target audiens yang lebih luas, kemudian ketika konsumen tertarik, mereka diarahkan ke landing page atau media penjualan untuk melakukan pembelian. SEO digunakan untuk mendapatkan traffic secara organik dari mesin pencarian, sedangkan community marketing digunakan untuk menjaga hubungan dengan konsumen, supaya mereka tidak hanya membeli satu kali, tapi bisa menjadi pelanggan yang loyal. Jadi menurut saya kekuatan dari strategi ini justru ada pada bagaimana semua channel tersebut saling terhubung. Kemudian kita masuk ke slide yang terakhir, yakni kesimpulan. Sebagai kesimpulan, bakpia kukus Tugu Jogja memiliki peluang untuk mengembangkan pemasaran digitalnya dengan menggabungkan beberapa strategi, mulai dari meningkatkan conversion melalui konten dan promo, menggunakan influencer yang sesuai dengan target audience, membangun community melalui brand activation, menggunakan advertising untuk menjaga konsumen yang lebih luas, serta mengoptimalkan landing page dan SEO. Jadi menurut saya yang paling penting bukan hanya menggunakan banyak platform digital, tapi bagaimana setiap strategi tersebut bisa saling mendukung untuk membawa konsumen dari tahap mengenal produk
sampai akhirnya melakukan pembelian dan melakukan pembelian kembali. Dengan demikian, presentasi saya mengenai strategi Advent Digital Marketing untuk Bakpia Kukus Tugu Jogja. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.